Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat YouTuber semuanya. Kembali lagi di channelnya Neti Nur Afifah. Oke, semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan, keselamatan dan selalu berkah hidupnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah setia selalu menonton video saya pada mata pelajaran apa ulumul hadis. Semoga pembahasan yang kita pelajari di awal sampai akhir itu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dari guru-guru kita dan dari kedua orang tua kita. Oke. Pada video kali ini insyaallah saya akan bahas tentang hadis maudhu. Teman-teman, pernahkah kalian menerima sebuah pesan di media sosial yang diawali dengan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi tidak ada sumbernya? Atau mungkin ada hadis yang terdengar sangat menarik, namun setelah dicari ternyata tidak ditemukan dalam kitab atau hadis yang terpercaya. Pernah nggak teman-teman? Pasti pernah kan? Nah, kondisi seperti inilah yang buat kita perlu pelajari hadis maudhu. Tujuannya agar kita tidak mudah mempercayai dan menyebarkan hadis yang sebenarnya bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa ya teman-teman, maudhu itu berarti sesuatu yang diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan menurut istilah ulama hadis maudhu itu adalah hadis yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, ataupun menetapkannya. Dengan kata lain, hadis maudhu adalah hadis palsu ya teman-teman. Jadi seperti ini bukan termasuk sabda Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh dijadikan dasar dalam akidah, ibadah maupun hukum dalil Islam. Dalil tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras kepada siapa? Kepada siapa saja yang berdusta atas nama beliau. Beliau telah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di mana? Di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga termasuk hadis yang sahih yang diriwayatkan melalui banyak jalur. Hadis ini menunjukkan bahwa membuat atau menyebarkan hadis palsu merupakan dosa besar. Makanya kita harus hati-hati ya teman-teman. Kalau ada informasi itu harus kita cari lagi dan cari lagi referensinya. Apalagi sekarang zaman semakin nauzubillah min dzalik. Lanjut, selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan agar setiap berita diperiksa terlebih dahulu sebelum diterima. Walaupun ayat ini berbicara tentang berita secara umum, tapi para ulama menjadikannya sebagai dasar penting untuk bersikap teliti terhadap setiap informasi termasuk hadis. Nah, tadi Al-Hujurat ayat 6 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seseorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya melakukan tabayun sebelum menyampaikan suatu informasi. Mengapa hadis maudhu bisa muncul? Nah, pertanyaan yang sangat-sangat. Teman-teman, mungkin muncul pertanyaan mengapa ada orang yang buat hadis palsu? Dalam sejarah Islam, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab munculnya hadis maudhu. Pertama, karena motif politik. Pada masa-masa tertentu terjadi perselisihan antar kelompok sehingga ada pihak yang membuat hadis untuk mendukung kelompoknya. Kedua, karena fanatisme terhadap suatu atau daerah atau golongan tertentu. Jadi kayak fanatik gitu ya. Terus yang ketiga itu ada untuk keuntungan di dunia, seperti memperoleh kedudukan, harta, atau perhatian masyarakat. Jadi kayak sowan gitu, mengeluarkan dalil padahal itu no. Keempat, karena ingin mendorong masyarakat agar rajin ibadah tetapi menggunakan cara yang salah, yaitu membuat hadis palsu tentang keutamaan suatu amalan. Padahal tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang salah. Ciri-ciri hadis maudhu ya, diantaranya adalah
Apa? Coba. Yang pertama itu pasti para ulama telah menjelaskan beberapa tanda yang dapat menjadi petunjuk. Di antaranya terdapat perawi yang diketahui sebagai pendusta. Kemudian, isi hadis bertentangan dengan Al-Quran yang jelas atau hadis sahih. Ada pula hadis yang memberikan pahala yang sangat berlebihan untuk amalan yang sangat ringan tanpa dasar yang kuat. Nah, pokoknya harus hati-hati ya teman-teman ya. Atau sebaliknya, ancaman yang sangat besar terhadap perkara yang sebenarnya kecil. Namun demikian, perlu diingat bahwa penentuan sebuah hadis sebagai hadis maudhu tidak boleh dilakukan sembarangan. Penelitian tersebut merupakan tugas para ulama hadis yang memiliki keahlian dalam meneliti sanad dan matan. Dampak hadis maudhu diantaranya adalah memiliki dampak yang sangat berbahaya. Terus pertama, dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Terus dapat membuat masyarakat mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menimbulkan kesalahpahaman terhadap syariat Islam. Yang keempat, dapat menyebabkan munculnya berbagai bid'ah yang tidak memiliki dasar. Jadi tidak ada dari Rasulnya ya bid'ah itu. Karena itu para ulama sejak dahulu sangat serius dalam menjaga keaslian hadis. Mereka meneliti kehidupan para perawi, menghafal sanad, melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis, bahkan menulis kitab-kitab khusus yang menjelaskan hadis-hadis palsu agar umat Islam tersebut tidak tertipu. Sikap kita terhadap hadis maudhu harus apa teman-teman kira-kira? Harus, apalagi kita sebagai seorang muslim ya. Apa nih kita kalau ada hadis maudhu itu harus ngapain? Jangan langsung diterima ya, tapi harus jangan mudah percaya terhadap hadis yang beredar di media sosial. Kedua, biasakan memeriksa sumber hadis. Jadi ini tuh termasuk hadis sahih, hadis dhaif atau hadis apa. Ketiga, apabila ragu terhadap suatu hadis, tanyakan kepada guru atau lihat penjelasan ulama dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya. Keempat, jangan menyebarkan hadis yang belum jelas kebenarannya. Ingatlah bahwa menyebarkan hadis palsu juga dapat membuat seseorang ikut berdosa apabila dilakukan dengan sengaja atau tanpa kehati-hatian. Hikmah mempelajari hadis maudhu diantaranya apa coba teman-teman? Pasti ya, jadi kita tidak akan langsung melakukan perkara tersebut, tapi kita akan menghargai perjuangan para ulama hadis, akan memastikannya terlebih dahulu ini termasuk hadis apa. Kita juga akan menjadi lebih selektif dalam menerima informasi agama. Selain itu, kita juga semakin memahami bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga keaslian sumber ajarannya. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya perhatian para ulama terhadap sunnah Rasulullah SAW, sehingga ajaran beliau tetap terjaga hingga sekarang. Nah teman-teman, kesimpulannya pada tentang hadis maudhu ini adalah bahwa hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat lalu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini tidak boleh dijadikan hujah